Selamat pagi Medan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik. Kita sudah membahas tentang simple moving average, ya, kemudian kita sudah membahas tentang exponential moving average. Dan kali ini kita akan membahas tentang weighted moving average, atau selanjutnya akan kita sebut dengan WMA. Lalu mengapa WMA? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama tentu saja ini agak sedikit memiliki kemiripan dengan pendahulunya, yaitu EMA. Nah, WMA itu memiliki reaksi yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu SMA atau Simple Moving Average. Orang biasanya senang dengan yang cepat begitu, sehingga untuk melakukan eksekusi akan memiliki kecepatan yang lebih dibandingkan dengan yang mungkin sedikit lamban. Tapi mungkin ada juga yang beranggapan cepat bukan berarti tepat, sehingga memilih yang aman. Ini tergantung dari tipikal trader yang menggunakan. Tapi akan kita bahas dan kita ulas, mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan ilmu bagi kita. Kemudian bagaimana cara penghitungan yang berada di WMA jika kita bandingkan dengan SMA atau EMA. Nah, kita sudah mengibaratkan kemarin ya, jika kita ingin membeli jam atau kita ingin membeli rumah, tentu saja data-data yang kita lihat itu bukan data-data 5 tahun yang lalu atau data-data 10 tahun yang lalu. Karena ini mungkin kurang relevan untuk mengukur tingkat harga rumah untuk saat sekarang ini. Tentu saja kita menggunakan data yang lebih dini, yang lebih mendekati harga saat sekarang ini, sehingga kita mendapatkan taksiran harga yang lebih tepat. Begitu juga dengan WMA ini. Ya, kemarin kita juga sudah membahas EMA. Bagaimana pembobotan itu dikenakan kepada exponential moving average tersebut. Sama di WMA ini juga pembobotan yang dilebihkan terhadap penghitungan dari data-data yang kita miliki. Sebagai contoh, kita memiliki 3 hari dalam melakukan transaksi. 3 hari tersebut diwakili oleh hari pertama ada $5 untuk harganya, kemudian harga ke hari kedua ada $4, kemudian harga ketiga ada $8, sehingga kita memiliki 3 data untuk saat sekarang ini. Lalu bagaimana kita menggunakan data yang kita miliki ini pada WMA? Pembobotannya adalah ketika kita menghitung atau kita mengkalkulasikan dari 3 data tersebut dengan WMA, ya, ini kalau bagi kita yang ingin tahu bagaimana pembobotan itu dilakukan, data terakhir itu diberikan bobot lebih pada WMA. Sebagai contoh, kita punya 3 data, berarti 3 untuk 8, artinya 3 dikali 8. Kemudian bagaimana dengan 4 begitu? 4 dikali 2, karena ada 3 data, kemudian tentu saja 5 dikali 1, karena kita memiliki 3 data. Sehingga lengkap, data tersebut memiliki bobot. Kemudian, jika kita sudah membuat kalkulasinya menjadi seperti ini, maka nilai pembagi adalah 6, yang sebelumnya adalah 3. 3 kali 8, tambah 2 kali 4, dan ditambah 1 kali 5 tentunya. Dan ini akan menghasilkan nilai rata-rata $6,17 jika kita menghitungnya. Nah, berbeda dengan SMA. Jika kita menggunakan SMA, maka hitungan yang akan muncul adalah seperti biasa. Kita punya 3 data, maka kita jumlahkan semuanya, kita bagi dengan 3 data tersebut, sehingga menghasilkan nilai rata-rata sebesar 5,67. Nah, di sini memiliki tingkat perbedaan dalam hitungan yang kita miliki. Tapi ini kita nggak usah pusing, karena semuanya sudah tertera dalam MetaTrader kita. Baik,
Apa beda WMA dengan EMA? Nah, ini sedikit berbeda. Jika kita menggunakan WMA, maka nilai terakhir atau harga terakhir itu bobotnya semakin besar. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan exponential moving average, data terakhir itu bobotnya semakin kecil, sedangkan data awal itu bobotnya semakin besar. Itu saja mungkin perbedaannya untuk cara menghitung. Tapi kita nggak usah pusing, sekali lagi teknologi sudah sangat memudahkan kita untuk melihat bagaimana harga itu bereaksi terhadap indikator-indikator yang kita gunakan. Baik, ini adalah settingan yang kita lihat di MetaTrader kita, di mana saya menggunakan biru adalah WMA 24 dan hijau adalah WMA 12, dan ini saya gunakan dalam time frame 1 jam. Pertanyaannya mungkin adalah kenapa 24 dan kenapa 12? Saya tetap menggunakan data yang sama bahwa dalam satu hari memiliki 24 jam, sehingga saya menggunakan WMA 24. Lalu bagaimana penggunaan 12? Ya, setengah hari atau setengah hari dalam satu hari itu ada 12 jam, maka saya menggunakan perbandingan WMA yang lebih kecil adalah 12 jam. Tapi ini terserah, tergantung kepada para traders, ya, nyamannya yang mana. Kemudian penggunaannya juga kita ketahui. Oke, ya ini kita memiliki petunjuk ya. Jika kita ingin menggunakan WMA, EMA atau SMA, semua memiliki petunjuk masing-masing mungkin para traders ya. Tapi di sini secara umum kita bisa melihat jika kita menggunakan patokan 1 WMA, mungkin itu kita bisa lihat patokannya adalah ketika MA atau WMA memotong dari pergerakan harga. Ini jika kita memiliki satu patokan harga, memiliki satu MA. Tapi kalau kita menggunakan 2 MA, kita memiliki panduan 2 MA tersebut dengan harga. Bagaimana cara menggunakannya ini kita bisa baca sendiri. Yang nomor 5 kita perhatikan, karena kita menggunakan 2 WMA. WMA periode lebih pendek memotong WMA periode lebih panjang dari bawah, maka perubahan tren menuju bullish. Nah, ini secara umum mungkin kita sudah mengetahui, tapi kebanyakan dari kita tidak mau untuk mengikutinya begitu sebagai rules panduan kita untuk masuk di pasar. Kemudian nomor 6 sebaliknya, WMA periode lebih pendek memotong WMA periode lebih panjang dari atas, maka perubahan tren menuju bearish. Bagaimana kita bisa melihatnya? Sebagai contoh, ini adalah open posisi yang kita buka beberapa hari yang lalu dengan menggunakan indikator WMA ini. Rules-nya adalah yang pertama kita menggunakan keterangan yang tadi, WMA 12 memotong WMA 24 dari atas, maka ini menunjukkan signal sales. Dan sebaliknya, WMA 12 memotong WMA 24 dari bawah, maaf ini seharusnya buy ya. Oke, nanti kita edit. Seharusnya ini buy, Pak Dwi ya, mohon maaf. Oke, nanti diedit saja. Ya. Nah, jika kita perhatikan dari kondisi WMA yang kita miliki, maka sudah saatnya lah ketika WMA 12 cross dari atas WMA 24. Ini buy ya. Ini. Oke, nanti kita edit. Nah, jika kita lihat kondisi sekarang sudah cross WMA 12 yang hijau dan WMA 24 yang biru dari atas, maka signal sell di sini sudah diberikan. Kita tinggal masuk pasar sesuai dengan yang kita inginkan, tentunya lotnya atau pengaturan lotnya. Dengan begini saja kita sudah memiliki panduan untuk masuk di pasar. Nah, begitu mudah dan begitu simple begitu. Jadi tidak perlu repot-repot mungkin bahasa kita sekarang ya, karena dengan melihat cross-nya saja kita bisa masuk di pasar. Tapi
ada tapinya ini. Tidak semua cross ini bisa kita manfaatkan. Nanti kita akan jelaskan lebih jelas ya tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan sinyal yang semaksimal mungkin bisa kita lakukan trade. Nah, ini adalah hasil ya dari kita menggunakan WMA. Ketika sebelumnya WMA sudah cross di area ini, kemudian kita lakukan sell, dan menariknya WMA yang lebih pendek ini tetap berada di bawah dari WMA yang lebih panjang periodenya, atau kita bilang WMA 12 ini masih di bawah dari WMA 24, sehingga memungkinkan sekali tren ini masih terus berlangsung, sehingga penambahan posisi sell ini kita lakukan di area ini ya. Nah, dan selanjutnya tidak terjadi crossing antara WMA 12 dengan WMA 24, sehingga sangat memungkinkan sekali harga tetap mengalami penurunan. Nah, mungkin Pak Dwi ada tambahan, atau ada pertanyaan, silakan. Ya, sebetulnya indikator simple atau indikator yang ada di Monex Trader juga bisa dipergunakan secara maksimal apabila kita tahu latar belakang dari indikator itu sendiri, dari mana asalnya. Ini contoh bukti bahwa penggunaan weighted moving average sendiri dapat lebih cepat mengidentifikasi keadaan tren digabung dengan moving average simple, Pak Ahmad Yudiawan ya. Kita dua-dua menggunakan WMA, Pak. WMA 24 dan WMA 12. Oke, ternyata mempergunakan dua WMA juga cukup bagus hasilnya. Silakan Pak Ahmad Yudiawan. Ya, kita akan coba membahas kenapa kita membuka posisi dan kenapa juga kita tidak harus membuka posisi. Sebagai contoh, perhatikan ini adalah tips menggunakan WMA untuk kita yang mungkin akan menggunakan WMA ini dalam melakukan transaksinya. Ada crossing di atas yang kita tandai di area ini, di mana kalau kita memperhatikan dari cara WMA mengcross, ini bisa juga menjadi acuan bagi kita, ya. Nah, tapi ini mungkin perlu di backtest sehingga akumulasi akurasi dari kalau cara crossingnya seperti ini atau kalau cara crossingnya seperti ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita tidak manfaatkan. Di sini WMA 12 memotong garis WMA 24. Kalau kita perhatikan ini sedikit menganga atau terbuka, kemudian mengatup ya. Ini good for entry bagi saya untuk melakukan trading atau melakukan trade gitu. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah setelah kita melakukan eksekusi sell pada area ini, maka perhatikan apakah WMA 12 akan terus berada di WMA 24. Jika WMA 12 terus berada di bawah dari 24 atau WMA 24, maka besar kemungkinan tren ini masih akan terus berlanjut. Tapi terkadang para traders memiliki kekhawatiran. Contoh adalah seperti yang kita perhatikan di sini. Ini harga sudah betul mengalami penurunan dan ini sedikit koreksi ya atau menunjukkan gelombangnya. Namun si WMA 12 tetap berada di bawah. Nah, ini menariknya Pak Dwi. Sehingga OP kita atau open posisi yang kita lakukan pada saat crossing area di area ini itu masih tetap memiliki kesempatan untuk profit terus berlanjut. Namun kita perlu perhatikan jika jika MA12 ini mampu untuk cross, ya oke, kita tinggal cut loss atau kita tinggal memasang stop loss dari kondisi trade kita. Namun jika kita perhatikan kondisi terus berada di bawah WMA yang kecil, maka ini posisi kita aman. Nah, selanjutnya adalah ya tren tetap mengalami penurunan. Ini yang saya maksud,
tidak semua crossing itu bisa kita manfaatkan. Sebagai contoh adalah ini yang kita kenal dengan flat area atau area yang datar. Ini bisa dideteksi langsung. Oke. Bisa dideteksi langsung dari WMA yang kecil. Kemudian WMA yang besar juga mengikuti. Artinya WMA 12 dan WMA 24 ini dua-dua berada dalam garis tengah pergerakan harga. Kondisi seperti ini mungkin kita bisa gunakan Bollinger Band untuk upper kita sell, lower kita buy. Ini kesempatan ini. Tapi jika menggunakan WMA, kondisi seperti ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan transaksi. Kemudian ini juga sama ya, seperti di atas. Maka open posisi good for entry-nya di sini. Ini juga demikian, entry. Dan terus harga mengalami penurunan, ini bagus buat entry kita. Dan bisa kita tahan. Dan jika MA sudah cross, kita bisa close posisi. Ini mungkin tips dengan WMA atau tips menggunakan WMA untuk melakukan transaksi. Untuk stop loss dan untuk target profit, kalau Anda mempunyai patokan yang baku ya, atau risk reward ratio 1:2, 1:3, dan lain sebagainya, ini bisa Anda gunakan. Dan jika pun Anda ingin menggunakan WMA 12 dan 24 ini untuk area stop loss dan area taking profit, juga kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, ini saja mungkin untuk pagi hari ini. Mungkin bisa disimpulkan Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Mati Yudiawan. Sangat menarik penggunaan dari weighted moving average ternyata juga mampu memberikan hasil yang bagus apabila kita dapat mempergunakan secara benar. Pada intinya, indikator ini berfungsi dengan baik pada keadaan tren besar atau keadaan tren. Kemudian juga kesimpulan yang bisa didapat adalah keadaan sideway, indikator ini tidak dapat bekerja dengan sempurna, namun dapat dipergunakan indikator lain, contohnya Bollinger Band, ataupun penggunaan dari price action trading selain dari penggunaan weighted moving average. Paling tidak indikator ini memberikan indikasi awal bagi kita untuk transaksi di dalam keadaan tren. Terima kasih Pak Ahmad Yudiawan untuk morning briefing kali ini tanggal 15 Oktober 2015. Semoga semua rekan-rekan juga memperhatikan, mempergunakan dari default indikator yang ada di Monex Trader semaksimal mungkin. Minggu depan kita akan bertemu kembali untuk membahas masalah indikator ini oleh Pak Ahmad Yudiawan. Terima kasih semua rekan-rekan atas atensinya. Selamat pagi dan selamat bekerja.